Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Kita semua pasti kenal deh sama yang namanya prokrastinasi, menunda pekerjaan penting cuma buat scrolling media sosial atau nonton satu episode lagi, ya kan? Ini tuh pengalaman yang dialami semua orang, tapi sering banget disalahpahami. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di balik kebiasaan menunda ini. Pertanyaan intinya sebenarnya ini, kenapa sih kita secara sadar memilih buat menunda sesuatu, padahal kita tahu banget konsekuensi negatifnya nanti? Ini bukan sekedar pilihan iseng loh, tapi sebuah fenomena psikologis yang rumit banget, dan kita akan telusuri bareng-bareng. Oke, pertama-tama mari kita luruskan satu hal. Anggapan umum kalau prokrastinasi itu sama dengan malas atau nggak bisa ngatur waktu, itu mitos besar. Sains modern ternyata punya jawaban yang jauh lebih dalam dari yang kita duga. Nah, ini dia kuncinya. Coba lihat deh perbedaannya. Ini tuh bukan soal nggak bisa ngatur jadwal, tapi soal nggak bisa ngatur perasaan. Pada dasarnya, prokrastinasi itu adalah cara kita yang salah kaprah buat kabur dari emosi negatif yang muncul karena sebuah tugas. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Definisi ilmiahnya menyorot dua hal. Tindakan ini sifatnya sukarela dan kita sadar betul sama risikonya. Inilah yang bikin beda sama menunda yang strategis. Kita secara aktif memilih buat merugikan diri sendiri di masa depan cuma demi rasa nyaman sesaat. Dan jangan anggap ini masalah sepele. Penelitian menunjukkan kalau 1 dari 5 orang dewasa di seluruh dunia adalah prokrastinator kronis. Artinya, ini bukan lagi kebiasaan sesekali, tapi udah jadi pola hidup yang merusak pekerjaan, kesehatan, bahkan hubungan mereka. Untuk benar-benar paham fenomena ini, kita akan menjelajahi 4 area utama. Kita mulai dari konflik di dalam otak kita, lalu menyelam ke inti masalahnya, yaitu pengelolaan emosi. Setelah itu, kita lihat dampak buruknya, dan yang paling penting, kita akan bahas strategi praktis buat mengatasinya. Baik, kita mulai dengan bagian pertama, perang di dalam otak. Ternyata, prokrastinasi itu adalah hasil dari pertempuran biologis antara dua bagian otak kita yang tujuannya beda banget. Coba bayangin. Di satu sisi, kita punya sistem limbik. Ini bagian otak primitif kita yang cuma peduli satu hal. Pokoknya harus enak sekarang juga. Di sisi lain, ada korteks prefrontal, CEO rasional di kepala kita yang mikirin masa depan. Nah, dalam pertarungan ini, sistem limbik yang lebih kuat seringkali menang. Lebih spesifik lagi, ada yang namanya amigdala, si detektor ancaman di otak kita. Dia ini perannya kunci banget. Ketika sebuah tugas terasa menakutkan, membosankan, atau bikin cemas, amigdala langsung melihatnya sebagai ancaman. Respon alaminya? Menghindar, lari, buka YouTube. Nah, rasa lega instan yang kita dapatkan itulah yang bikin siklus ini terus berulang. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin perang di otak kita. Diri masa kini kita, yang dikendalikan oleh sistem limbik, tega mengorbankan kesejahteraan diri masa depan kita cuma demi kelegaan emosional sesaat. Oke, mari kita lanjut buat lihat gimana konflik ini muncul ke permukaan. Bagian kedua, masalah pengelolaan emosi. Disinilah kita menemukan akar penyebab sebenarnya dari kebiasaan menunda. Kalau ada satu hal yang harus banget Anda ingat dari pembahasan ini, inilah dia. Penelitian modern secara konsisten nunjukin kalau prokrastinasi itu bukan kegagalan dalam merencanakan hari Anda, tapi kegagalan dalam mengelola perasaan Anda. Para psikolog menyebutnya mood repair atau perbaikan suasana hati. Jadi gini, ketika sebuah tugas bikin kita merasa nggak nyaman, otak kita secara otomatis nyari cara tercepat buat merasa lebih baik. Dan cara termudah? Tentu saja dengan nggak ngerjain tugas itu. Ini adalah perbaikan jangka pendek yang justru menciptakan masalah jangka panjang. Slide ini nunjukin emosi-emosi negatif yang paling sering kita hindari. Mungkin ada rasa takut gagal, jadi kita nggak pernah mulai. Atau perfeksionisme, di mana standar yang ketinggian malah bikin kita lumpuh. Bisa juga karena ragu sama diri sendiri atau cemas sama apa kata orang. Coba deh kenali pemicu Anda, karena disitulah Anda bisa mulai memahami pola penundaan Anda. Kelegaan sesaat ini tentu ada harganya. Mari kita lihat bagian ketiga, dampak buruk menunda. Ini bukan cuma soal tugas yang telat selesai, tapi tentang efek domino yang bisa merusak seluruh aspek hidup kita. Dampaknya tuh luas banget. Secara psikologis, ini menciptakan lingkaran setan stres, rasa bersalah, dan kecemasan. Secara fisik, stres kronis ini beneran nyata, bisa bikin sistem imun lemah, dan bahkan kena penyakit jantung. Belum lagi kerusakan pada reputasi profesional dan hubungan pribadi kita.
Grafik ini secara visual nunjukin hubungan yang kuat banget. Semakin tinggi tingkat prokrastinasi seseorang, semakin tinggi tingkat stres dan kecemasan yang dilaporkan, dan kualitas tidurnya semakin buruk. Ini bukti nyata kalau menunda-nunda itu berdampak langsung kesehatan kita. Cukup bahas masalahnya, sekarang kita beralih ke solusinya. Bagian keempat, dan yang paling penting, strategi membangun kebiasaan baru. Kabar baiknya adalah, karena ini masalah emosi, kita bisa belajar cara baru untuk meresponsnya. Strategi pertama adalah perubahan pola pikir yang paling mendasar. Mengkritik diri sendiri pas lagi menunda itu cuma nambahin bensin ke api, bikin makin stres dan akhirnya makin banyak menunda. Sebaliknya, penelitian nunjukin kalau self-compassion, memaafkan dan berbaik hati pada diri sendiri adalah cara paling efektif untuk memutus siklus ini. Berikutnya adalah alat praktis. Teknik Pomodoro ini brilian banget karena langsung mengatasi hambatan terbesar, yaitu memulai. Berkomitmen untuk kerja cuma 25 menit itu rasanya jauh lebih ringan buat otak kita. Ini menurunkan level ancaman dan bikin korteks prefrontal kita bisa ambil alih kendali. Ini dia, aturan 2 menit, sebuah life hack produktivitas yang super ampuh. Aturan ini mencegah tumpukan tugas-tugas kecil yang bisa membebani mental kita. Ini juga bagus buat membangun momentum dan melatih otak kita untuk langsung bertindak, bukan menunda. Dan ini beberapa alat tambahan yang efektif banget. Pecah tugas besar jadi langkah-langkah super kecil biar nggak kerasa berat. Ubah cara Anda ngomong ke diri sendiri, dari saya harus jadi saya memilih untuk. Ciptakan lingkungan yang mendukung fokus. Dan yang terpenting, maafkan diri Anda. Memaafkan adalah kunci untuk bisa maju. Jadi, setelah memahami sains di baliknya, kita sampai pada pertanyaan penutup. Prokrastinasi itu dilawan bukan dengan rencana besar, tapi dengan tindakan kecil yang konsisten. Coba pikirkan satu hal, sekecil apapun, yang bisa Anda lakukan hari ini untuk memulai perubahan. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.